dia bilang jadi inget kata Kang Enyen. Emang Kang Enyen ngapain? Ngomong apa? Halau. Nih sama Mas Agus sono nih. Halau. Lawyernya semangat banget. Setulur. Kok pan enggak, kenyataan di otak gua pan. Itu pakai nasi enggak ya? Ntar gua main ke Garut, Kang. Tambah nasi, main ke Garut ya. Nasi. Bateraiku habis. 500 viewer mah ngerepot satu PPL sekejap hilang. Oke, siap. Kemarin Risa katanya, Riz, lu tadi curhat, Ya, dia siap. curhat. Lah gua aja ngejelek-jelekin mereka nggak pernah. Cerita sama kalian buka-bukaan kontrak dan nyeritain masalah sesungguhnya aja nggak pernah. Oke, gas. Terus kalau Oke, dia gas. dibully sama orang, urusan sama gua apa? Habis. Matinya satu. Pernah ada gua nyuruh kalian ngebully orang? Nggak pernah. Gua justru malah selalu ngajarin kalian maafin orang. Terbully selama 6 bulan. Kita minta maaf deh ya kalau emang Makan itu di bikin mana? Oh kalau itu bikin mereka kesel ya saya mewakili netizen saya buat minta maaf. Ya boleh. Layarnya orang dalam apa Mas Agus ini hubungannya sama kita puluhan tahun Mas, sama keluarga besar kita. Gua nggak minta telepon enggak, cuman tanya Mas Agus tadi telepon. sebelum main deket Mas, juga dia ada masalah di kayak gini, Solo. udah Mas, aku santai aja, aku tunggu dipanggil aja, bukti-buktinya jelas. Enggak Mas, saya tetap backup. Saya sama keluarga Jejerian tuh sejak 2010. Bahkan saya kecil sama ibu kan tetanggaan. Gimana? Jadi ini murni bantuan. Gua punya duit dari mana buat nyewa lawyer? Emang gua mereka banyak Iya, duit. gue tadi pagi waktu live ngomong gitu, Mah kita kadang ngirit ya Mah, soalnya Risa mau nyiapin duit buat bayar lawyer. Gua punya duit dari mana buat bayar lawyer? Mas. Apa? Apain? Enggak usah repot. Pulang, aku sih Mas tanyain aja masalahnya di mana. Mau pulang? Apaan? Aku besok ke Lampung subuh. Lagi konferensi pers Muti. Kapan? Selasa. Oh iya. Wes. Nanti malam tak ketik. Selasa ntar Mas Agus mau konferensi pers karena mereka gunain pengacara ya. Gua kebenaran punya abang-abangan. Kalau kalian rungkat ini kartu namanya. Kalau kalian Ya, punya ntar biar masalah mereka aja. hidup. Yang penting kan Enggak Risa. usah, tenang aja. Yang penting kan Enggak, gua minta udah gua bantuan serahin Pak. semua. Ini lo Mas masalah itu sebenarnya. enggak iklan. Enggak iklan. Paling tidak gini Mas. Bahwa lawyer Mas Rian juga dokter hukum gitu loh. Iya tuh, Kan? Mas sumpah, Ya kan? gue baru Jadi tahu. mengurainya Apaan? harus jelas. Saya kenal Pak Agus lumayan lama ya, tapi saya baru tahu ini tuh gelarnya panjang banget Mas. Oh Isak udah telepon gue Mas, katanya pengacaranya itu masih adik-adiknya dia. Ini Mas, kemana tuh kayaknya? Mas ini mau diapain pengacaranya dia? Isak lu gila ya, lu baru keluar dari penjara. Enggak apa-apa Mas, adik matiin sekarang juga enggak apa-apa deh. Isak lu Agak takut dia ya. bocah gila emang Mas bocah. bacain dulu dong Enggak Mas. usah lah. Gila gelarnya coba. Alam jangan. SHMHSE CLA udah kayak merek Mercy CLA, CLI, Makanya, CMC, CLI. CTL. Kok Akeman gelar ya? Ayo ngantek nopis Mas. Oke gas. Kayaknya Oke, dia gas. bisnis cuman iseng-iseng belaka, boleh lah satu. Ya kita halalkan aja. Ya. Hancurkan. Enggak lah Mas, Mas Agus ini orangnya selalu ngerendah, maksudnya biasa aja. Emang pas panggilan pengacara. Ih, Mas, kita tahu kalau lagi ngumpul pakai kaos. masa iya terus orang-orang yang di sana-sana Mas yang di atas-atas mau pada diam ngelihat Kasih gua tahu, Mas. didolimin. Gini, jangan berpikir Nggak bakal Mas gitu. Rian. Besok itu saya membantu sopirnya Ainon kecelakaan. Saya 0% itu. Tuh. Putra Mulia yang kecelakaan 2 orang meninggal saya bantu ke Wonogiri. Berapa kali sidang? Saya nggak dibayar. Pak. Apalagi dulurku lanang. Pak, Risa kan juga sebagai keluarga kan? Enggak. Ah, enggak. Tergantung. Saya Bisa. izin Mas Rian dulu. Kalau Risa, berdekatan. Risa kan sebagai Saya izin Mas Rian dulu. ade, Risa Mas, ade. ini jadi adik atau bagaimana? Mas? Ade, Mas. Siapa? Risa. Risa. Sebagai sama siapa? Sama saya. Bagus. Oh bagus adik lah. Adik. Hmm. Nanti Adik. dulu Mas. Kenapa? Adik itu dari mana dulu? Kalau jalurnya dari Mas Rian. Ya. Jadi adik saya Mas. Oh gitu maksudnya. Iya dong. Aduh, Berdekatan dulu. Enggak, ini dulu. Risa kan sebagai ade lah taruh pakai jalur mana enggak, kan Risa kalau ade. jalur Mas Rian adik, kalau jalur ini sepupu aja. Sepupu ya udah enggak Kalau apa sepupu berarti kita Mas. sepaham. Lah ini Mas Rian katanya kabur gimana sih? Perasaan gue dari sejak keluar dari sono gue nge-live mulu. Gue ngebangun bikin triplek di Bekasi aja kalian tahu. Gue Nggak ada. mesen kursi aja Nggak kalian ada tahu. apa-apa. Aneh kalian. Gas. Yang begitu makanya orang tuh kalau udah Tapi kan biasa itu bohong punya, ya itu begitu. akte PT. Jadi ngomong bohong itu gampang banget.
Mas, gue tuh sampai ditelepon sama teman gue yang di atas sono Berarti kan tadi malam. Mas, ini bener apa enggak? Enggak, Mas. Sampean nggak usah bantuin, saya bilang. Saya siap dipanggil penyidik, buktinya ada semua. Sampean nggak usah turun. Akta PT punya. Gak apa-apa, man, nanti saya backup. Lah emangnya orang-orang di sono ini pada diem, Mas, tahu gue didolimin kayak gini. Tapi gue nggak pernah minta. Itunya leasing. Mereka Ada. gerak sendiri. Nah, itu atas nama siapa? PT. Ya, nggak apa-apa. Oke gas. Nah, tar dulu Del kalau ini Mas dapat 12 Mas. Mas, Risa sekarang bakal punya unit sendiri. Oh, nggak apa-apa. Alhamdulillah tuh, kan emang hidup gue buat ngebahagiain lu. Lu bahagia kan? Padahal ntar di sini lu mau ninggalin Mahendra. Nggak pernah lu. Gue bilangnya lu mau ninggalin gue. Gue nggak bilang ninggalin MTI. Mahendra ditinggal nggak apa-apa Mas. Yang penting Rian Mahendra jangan ditinggal. Iya, lu ninggalin Mahendra nggak apa-apa. Yang penting gue jangan ditinggalin. Balen. Ya Mas, aku tak tinggal saya. Mas, Sun ya? Iya. Nanti Makasih, tak- Pak. Oke. Mas. Mas Lali di telepon. Iya, Bapak. Pak Jati karo Bapak. Orang lagi dipesenin sate dia. Nanti Sabtu. Enggak, aku mau telepon. Ya, kon Pak Jati. Wes pokoknya insya Allah aku diundangin untuk makan. Pak, terima kasih ya. Oke, sih. Kasusku. Jolali kasusku. Kalau kasusmu, kalau Mas Rian merintah baru saya siap. Merintah. Enggak. Mas, ini mulut gue dengerin ya. Kalau emang gue salah, gue nggak bakal nongol kayak gini. Dan satu lagi, kedua, gue bakal pakai rompi oranye. Kalau emang sampai sekarang nggak terjadi, berarti kan motifnya apa? Nunjukin kayak gitu. Apanya? Oh, biar rame, Buat nutup sana tuh. biar orang ngeliat, biar orang kenal, atau gimana? Kan kalian tahu sendiri, laporan tanggal berapa? 16 November. Kenapa nggak ada panggilan sampai sekarang? Berarti kan emang laporannya halu, Mas. Tapi nggak apa-apa, ntar karena dia udah bikin statement tadi tetap harus dilaporin balik, Mas. Kalau nggak ntar Mas Rian namanya tercemar. Oh ya sudahlah. Kalian atur aja lah. Gue malas ribut-ribut masalah dunia. Apa bener Mas Rian kalau karyawan resign nangis? Hoak. Gue kalau karyawan gue resign ngopi-ngopi gue. Bahagia gue pesta dugem kalau Apaan karyawan. lu? Kemarin waktu Diki langsung begini nunduk. Itu Resign. cerita dari Mas Andi lagi. Valid. Iyalah, ya, kalian tahu sendiri. Lagian ngapain sih Mas kalau emang bener-bener gue punya unsur pidana? Harusnya Agustus dong gue udah masuk penjara. Dia udah laporan dong Agustus September. Kenapa? Penjara kayak serem gue. Kenapa sih? Gue nggak takut terus. Lah, Kasian gue sama karena penjaranya. kita nggak salah. Ngapain orang-orang kalau nggak takut? Kalau takut kan berarti lu salah. Enggak, bukan itu, cuman kayak lu hargain dong perasaan Mas orang Dikin yang di gimana? penjara. Mas Dikin resign karena memang kan sekarang MTI ini gue campur sama Parwis. Anak-anak gue Kan bilangin. sama kan jawabannya. Kalau misalnya memang kalian keberatan, gue bilang, gue juga nggak bisa nahan siapapun karena gue sadar diri, gue belum bisa nyejahterain kalian maksimal banget sesuai dengan keinginan kalian. Jadi gue nggak bakal nahan anak-anak yang pada pengen nyari peluang rezeki yang lebih besar di PO-PO lain. Enggak, gue malah support. Tinggalin gue dulu nggak apa-apa. Padahal Mas Dikin udah support Parwis, cuman dia lebih suka di apa? PA juga Sambo kalau kabur mah kagak buka. Mas, kan kalian punya jejak digital gue. Sejak bulan Agustus gue nge-live udah berapa ribu kali. Gue kemana-mana gue masih update. Gue kan libur-libur nge-live baru sejak ada project aja, Mas. Baru berapa minggu sih? Project tambah ya Mas? Mas petinggi partainya ada yang enggak lah. Ngapain mereka tanya, kan baru dugaan. Ntar kalau gue udah pakai rompi oranye baru. Enggak lah Mas, kalian itu orang laporan kan bebas sih Mas. Gue bisa aja kok besok bikin laporan kantor polisi. Risa udah nyolong hati gue, selesai. Cuman laporan aja kok. Soal ditanggapin apa enggak kan? Soal itu diproses apa enggak kan tergantung buktinya. Kalau nggak ada proses lah berarti kan nggak terbukti. Gitu aja. Mas Ana tahu enggak lah. Ini mahal receh Mas. Gue aja sepele buat gue. Buat saya masalah ini sepele. Jam 2 malam ada yang curang. Enggak, gue capek aja gitu. Maksud gue udah ngurusin ini, ngurusin itu, masih aja ada urusan kayak gini. Kenapa sih orang-orang itu nggak berhenti nyari masalah sama gue gitu? Enggak, yang lu sayangin tuh lu harus melawan ya kan? Kan lu kan ngomongnya gitu. Yang gue sayangkan adalah dengan hal ini gue jadi harus ngebuka-buka jeleknya orang, gue harus ngelawan balik. Gue nggak mau aslinya. Cuman
ini keputusan bukan dari hati nurani gue, tapi dari orang-orang yang saat ini support MTI sampai detik ini. Makanya itu yang bikin gue ngerasa capek banget gitu. Gue nggak pengen melakukan ini pertempuran yang demi Allah gue nggak pengen lakukan, bener, nggak pengen lakukan. Gue jadi harus buka-buka aib orang, gue harus buka-buka kejelekan orang, gue harus buka kebobrokan orang, gue harus nunjukin kalau, karena itu satu-satunya jalan buat nunjukin kalau gue nggak seperti apa yang mereka katakan. Beda sama kasus sama Pak Haji. Waktu gue sama Pak Haji marah, gue nggak counter karena hubungan gue anak sama bapak. Jadi kalau orang tua marah, gue diem. Tapi ini kan sama orang lain, Mas. Tuh. Katanya Risa jadi tumbal sebagai direktur. Kok jadi tumbal? Kan dari bulan Januari juga kalian tahu waktu izin prinsip kita keluar di Spion 6, di situ direkturnya siapa? Devi Marisa Suryani. Itu bukan rahasia umum. Gue selalu bagi buka-bukaan sama kalian. Nggak ada yang gue rahasiain. Apa? ya tapi gue kebagian sama kok, kalian tenang aja. Mereka berarti Oh, cuma iya. sama gue. Dikira Risa dapat kambing hitam, ngaco aja lu. Risa punya saham di MTI, sembarangan kali. Soalnya mantan keluarga gue udah pada bersorak-sorai, Mas. Mantan keluarga gue udah bersorak-sorai, kan kena juga lu kata dia. Kena juga lu. Ya, Emang lu kena kenapa? juga lu kasus begini kan dilaporin orang gitu. Lah, laporin mah besok gue juga Dulu bisa kan dia dilaporin. mau ngelaporin gue gak bisa kan. Terus sekarang dia senang gue dilaporin. Ya itulah, biasa aja. Ntar kalau misalnya kagak ada apa-apa juga mereka malu sendiri. Tapi yang jelas satu hal demi Allah, Mas, gue melakukan serangan balik atau gue bertempur dalam hal ini, pertempuran yang gue nggak pengen lakukan. Gue lakukan ini bukan dari nurani gue, bukan dari keinginan pribadi gue, bukan, tapi demi orang-orang yang support MTI sampai detik ini. Makanya udah gue putusin tadi. Terus beneran pengacara keluarga juga ngubungin, terus udah Mas, kita ajar aja balik, nggak bisa didiemin ini karena ini menyangkut nama marwah keluarga besar. Dia bilang, ya udahlah Mas, aku bilang. Makanya gue tadi ya udah gue tunjukin semua, terus gue tanyain semua. Ntar laporan baliknya, satu laporan palsu, kedua pelanggaran UU ITE, ketiga pencemaran nama baik, keempat perdata. Yang paling gue senang dari kasus ini apa ya, Mas? Apa? Rekening rekening lu bisa gue baca. Ya nggak apa-apa, baca aja. Jadi gue tahu transaksi apa yang gelap di situ. Ya, silahkan, nggak pernah aneh-aneh kok. Karena pakai cash ya. Lo kagak, emang nggak pernah gue pakai apa-apa. Cash dari mana? Kenal POS dari Mas Rian. Ya sudahlah. Tetap semangat mah, jangan kasih kendor. Yang jelas pertempuran ini bukan dari nurani gue dan bukan keinginan gue, tapi karena dia pengen tenar, tapi caranya buat gue terlalu nyakitin orang-orang di sekitar gue, ya terpaksa gue. Kita mau waktu itu mau bantuin. Ya. Ya sebegitulah. Mas daftar ke Anyar ke siapa? Ntar Risa ada ini. Itu Mbak Mia udah ready. Ceplosan. Sebelum Mas Rian saya nggak pernah tahu. Ya sudah lah Mas. Orang kan isi hati orang kita nggak tahu. Yang jelas gue benernya tadinya nggak mau ngebuka kenapa Mas Rian selesai kontrak. Benernya kontrak itu diputuskan sepihak sama mereka satu. Kalau alasannya finansial, ya harusnya perusahaan berjalan 3 bulan, 4 bulan baru ada alasan. Tapi kenapa kok perusahaan baru jalan sebulan di saat kita masih trial? Berarti kan nggak ada urusan operasional, nggak ada urusan masalah finansial. Urusannya mutlak karena administrasi Mas. Ada sesuatu yang mereka minta yang nggak bisa gue berikan karena hak-haknya MTI belum dipenuhi. Itu aja. Dan gue benernya nggak mau ngebuka masalah ini dari awal karena buat gue masih punya rasa terima kasih sama mereka. Gue ngejaga marwah mereka, gue masih ngebaik-baikin mereka dan lain sebagainya. Jadi pembuka ya. Jadi kalau dibilang kita nggak ada itikat baik ya nggak mungkin. Yang ngancem mau usir pakai pengacara kan mereka, bukan gue. Dari Cawang, makanya ketika itu gue pindah ke Bekasi. Tapi apa pernah gue buka? Suratnya ada masih. Jadi buat gue, kenapa kok selama ini hal-hal kayak gitu nggak pernah gue ceritain, nggak pernah gue buka? Buat gue, Mas, gue nih orang yang kalau ditusuk orang dari depan pun gue masih nggak bakal nyalain dia, nggak bakal balas dendam juga. Masa-masa itu udah lewat Mas. Sejak gue punya masalah sama bapak tahun kemarin itu hati gue mati Mas. Sekarang cuma